Halo teman-teman semua, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami adalah mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Sobe. Pada kesempatan ini, sebelum kami menyampaikan materi yang akan kami bawakan, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Odolfus Ikin dan Bapak Suku dan saya Natalia Sanakti. Saya Evensi Bonitrian Indayu. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa topik pembahasan dalam mata kuliah semantik. Yang pertama itu adalah tentang medan makna, yang kedua adalah tentang komponen makna, dan yang ketiga adalah tentang idiom. Untuk itu teman-teman, mari kita saksikan video kami selanjutnya. Baik teman-teman semua, setelah kami memperkenalkan diri, berikut kita akan masuk pada materi yang akan kita bahas. Salah satu materi yang kita bahas dalam video kali ini yaitu tentang medan makna. Dan mungkin teman-teman sebelumnya pernah tahu apa itu medan makna, atau juga teman-teman pernah belajar tentang medan makna. Dan juga mungkin ada teman-teman yang belum tahu atau belum mengerti tentang materi apa itu medan makna. Begitu. Dalam kesempatan ini nanti kita akan lihat, akan dijelaskan tentang apa itu medan makna. Baik. Nanti dalam penjelasan ini teman-teman ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas. Baik, teman-teman, pada slide ini kita akan lihat ini akan menjadi poin pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama itu kita lihat tentang apa itu pengertian dari medan makna. Kemudian yang kedua nanti adalah karakteristik dari medan makna. Kemudian yang ketiga nanti adalah jenis-jenis dari medan makna. Yang keempat, ciri-ciri medan makna. Dan yang terakhir adalah contoh medan makna dalam konteks penggunaan bahasa, khususnya dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia. Baik, berikut mari kita akan lihat bagaimana itu pengertian dari medan makna. Dapat kita lihat dalam slide ini. Jadi medan makna itu adalah kelompok kata yang memiliki hubungan semantik atau makna karena mereka menggambarkan bagian atau dominan tertentu dari kehidupan atau realitas. Jadi dengan kata lain, kata-kata dalam medan makna memiliki makna yang saling berkaitan dan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari satu bidang tertentu. Dari pengertian di atas teman-teman, ada menurut para ahli juga. Jadi menurut Pak Teda ini 2010 mengatakan bahwa jadi medan makna itu merupakan seperangkat makna yang mempunyai komponen umum yang sama atau saling terjalin. Jadi supaya kita bisa memahami juga pengertian ini, kita bisa lihat contoh dari medan makna. Mengatakan, jadi contohnya itu misalkan kata-kata seperti kursi, meja, lemari, dan kasur membentuk medan makna yang terkait dengan perabotan rumah tangga. Jadi dari contoh ini teman-teman dapat kita paham, dapat kita mengerti bahwa medan makna itu adalah mempunyai komponen umum. Jadi komponen umum dalam contoh ini itu dijelaskan itu perabotan rumah tangga. Jadi dalam komponen umum ini teman-teman, di dalamnya mereka menjelaskan beberapa komponen-komponen khusus, yaitu di dalam perabotan rumah tangga ini ada yang namanya kursi, meja, lemari, dan berbagai jenis perabotan rumah tangga lainnya. Jadi itu adalah pengertian dari medan makna. Setelah kita selesai pada pengertian dari medan makna, berikut kita akan masuk pada bagaimana itu karakteristik dari medan makna. Di sini kita lihat ada 3 karakteristik dari medan makna. Yang pertama
saling terkait maknanya atau maknanya saling terkait, yaitu kata-kata dalam satu medan makna memiliki hubungan makna yang jelas. Misalnya dalam medan makna makanan, kata ikan berhubungan dengan ayam, daging, dan sayur karena semuanya itu adalah jenis makanan. Jadi teman-teman, kata ikan tadi, ikan, ayam, daging, sayuran itu termuat dalam satu makna, yaitu dalam satu jenis, yaitu makanan. Semuanya itu adalah jenis makanan. Itu artinya saling keterkaitan makna. Kemudian yang berikut adalah mempresentasikan dominan tertentu. Medan makna mempresentasikan bagian atau bidang tertentu dari kehidupan. Contohnya, medan makna alat atau alat transportasi. Medan makna alat transportasi mempresentasikan berbagai jenis alat yang digunakan untuk berpindah. Jadi, mempresentasikan dominan tertentu itu artinya, misalkan contohnya di sini adalah alat transportasi ini mempresentasikan jenis alat yang bergerak atau berpindah. Kemudian yang berikut adalah adanya perbedaan nuansa makna. Meskipun memiliki kesamaan dalam makna inti, kata-kata dalam satu medan makna juga memiliki perbedaan nuansa makna yang membedakannya. Misalnya, dalam medan makna perasaan, kata senang memiliki nuansa makna yang lebih positif daripada kata sedih. Yang berikut adalah jenis-jenis dari medan makna. Jenis-jenis dari medan makna ini memiliki dua. Yang pertama, medan makna yang luas dan medan makna yang sempit. Maksud dari medan makna yang luas ini adalah mencakup berbagai aspek dan memiliki cakupan yang lebih luas. Contohnya, medan makna makhluk hidup mencakup berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi, cakupan yang lebih luas dalam hal ini, contohnya ini makhluk hidup, ini cakupannya sangat luas. Karena makhluk hidup ini berbagai banyak jenis. Salah satunya makhluk hidup tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, dan manusia. Tiga ini adalah tiga jenis makhluk hidup yang memiliki cakupan lebih besar. Kemudian yang berikut adalah medan makna yang sempit, yaitu terfokus pada suatu aspek atau bidang tertentu. Contohnya, medan makna jenis buah-buahan hanya mencakup berbagai macam buah-buahan tanpa mencakup tumbuhan lainnya. Jadi berbeda dengan medan makna yang luas. Kalau medan makna yang luas di atas tadi itu berbicara tentang secara keseluruhan atau umum, secara meluas. Jadi makhluk hidup tadi, kalau contohnya tadi makhluk hidup itu berbicara mencakup tiga poin makhluk hidup, yaitu makhluk hidup tumbuhan, kemudian makhluk hidup hewan, dan makhluk hidup manusia. Yang berikut adalah ciri-ciri dari medan makna. Teman-teman, ciri-ciri dari medan makna ini terdiri dari 3 ciri-ciri. Yang pertama itu adalah komponen makna, yaitu setiap kata dalam medan makna memiliki komponen makna yang berbeda, membedakannya dari kata-kata lainnya. Kemudian komponen diagnostik, komponen makna yang membedakan satu kata dari yang lain dalam medan makna. Kemudian hierarki taksonomi, struktur hierarkis yang menunjukkan hubungan antara kata-kata dalam medan makna dari yang paling umum ke yang paling khusus. Kemudian yang terakhir kita masuk pada contoh medan makna dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia. Jadi kita lihat contoh di dalam, misalkan kata ayah, ibu,
anak dan paman berada dalam satu medan makna karena semua kata tersebut berkaitan dengan keluarga. Dengan demikian pula, kata-kata seperti meja, kursi, dan lemari juga membentuk medan makna karena semua kata tersebut terkaitan dengan perabotan rumah tangga. Jadi teman-teman, dari contoh ini secara keseluruhan dapat kita simpulkan, dapat kita mengerti apa itu medan makna. Bahwa medan makna itu, kalau seperti lihat pada contoh ini, makna umumnya itu, kalau dalam contoh yang dia dalam, makna umumnya itu adalah keluarga, dan di dalam makna umum ini memiliki makna-makna khususnya, yaitu dalam keluarga itu terbagi atas atau terdiri di atas ayah, ibu, anak, dan paman. Juga kalau dalam konteks perabotan rumah tangga, makna umumnya itu adalah secara keseluruhan itu adalah perabotan rumah tangga. Tetapi di dalam perabotan rumah tangga ini memiliki berbagai makna khususnya, yaitu di dalam perabotan rumah tangga ini terdiri dari meja, kursi, lemari, dan juga jenis perabotan rumah tangga lainnya. Jadi teman-teman, kiranya apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan pemahaman sedikit kepada teman-teman tentang pengertian dari medan makna. Dan jikalau memang penjelasan ini kurang pas, teman-teman bisa mencari referensi-referensi lain atau juga penjelasan-penjelasan lain terkait dengan materi tentang medan makna ini. Terima kasih untuk kesempatan dari teman-teman yang karena telah menonton materi tentang medan makna ini. Yang berikut adalah idiom. Apa itu idiom? Idiom merupakan frasa atau gabungan beberapa kata dengan arti tersendiri yang berbeda jika diartikan secara harfiah alias kata per kata. Menurut Abdul Chair, mengemukakan idiom merupakan satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Ciri-ciri idiom. Menurut Kosasih, idiom memiliki beberapa ciri. Yang pertama, umumnya merupakan gabungan dua kata atau lebih. Contohnya, keras kepala yang bermaksud susah dinasihati. Yang kedua, memiliki bentuk yang tetap. Contohnya, idiom membanting tulang yang bermakna bekerja keras. Idiom ini terdiri dari dua unsur kata, yaitu membanting dan tulang. Kedua unsur kata tersebut saling mengikat satu sama lain. Yang ketiga, membentuk makna leksikal yang baru dari gabungan dua kata atau lebih. Contohnya, idiom meja hijau yang bermakna pengadilan. Yang keempat, idiom maknanya tidak lagi tergambar dari unsur pembentuknya. Maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna pembentuknya. Contohnya, kepala angin yang bermaksud bodoh. Yang kelima, idiom sebagian maknanya masih tergambar dari unsur pembentuknya. Dalam idiom, sebagian salah satu unsur pembentuknya masih tetap memiliki makna leksikalnya. Contohnya, salah air yang bermaksud salah didikan. Yang keenam, pada idiom berjenis peribahasa dan pemeo tidak mengalami penambahan jumlah. Berbeda halnya dengan idiom berjenis ungkapan yang terus berkembang dan mengalami penambahan. Yang terakhir, bisa berbentuk ungkapan, peribahasa, pemeo karena memiliki makna kiasan. Jenis-jenis idiom. Jenis idiom berdasarkan segi keeratan unsur-unsurnya, pembentuk dan maknanya. Yang pertama, idiom penuh. Idiom yang maknanya sama sekali tidak tergambarkan lagi dari unsur-unsurnya secara bersaingan. Yang kedua, idiom sebagian. Idiom yang maknanya masih tergambarkan dari salah satu unsur pembentuknya. Dalam idiom sebagian, salah satu unsurnya masih tetap memiliki makna leksikalnya sendiri. Jenis idiom berdasarkan bentuknya. Yang pertama,
Ungkapan menurut syair, ungkapan adalah bentuk-bentuk yang unsur-unsurnya dirangkai secara tetap dan dapat mengekspresikan suatu pesan tertentu. Contohnya seperti ungkapan berminyak air dalam bahasa Indonesia yang berarti pandai memuji karena memiliki maksud tertentu. Yang kedua, metafora atau perbandingan. Metafora secara umum bisa diartikan sebagai idiom yang struktur dasarnya terdiri dari dua, yakni sesuatu yang dibicarakan dan juga sesuatu yang digunakan sebagai pembandingnya. Kedua hal ini biasanya memiliki sifat yang sama. Contohnya, metafora tulisan seperti cakar ayam yang berarti tulisannya acak-acakan atau tidak rapi. Idiom berdasarkan jenis unsur yang membentuknya. Yang pertama, idiom yang terdiri dari bagian tubuh. Ini adalah jenis idiom yang salah satu atau semua unsurnya merupakan bagian tubuh manusia seperti jantung, hati, mata, atau yang lainnya. Yang kedua, idiom yang terdiri dari kata indera. Ini adalah jenis idiom yang terdiri dari perubahan kegiatan tanggapan indera yang satu ke indera yang lain atau biasa disebut dengan sinestetik. Yang ketiga, idiom yang terdiri dari nama warna. Idiom ini biasanya memiliki unsur leksikal yang terdiri dari nama-nama warna, seperti idiom out of the blue dalam bahasa Inggris yang berarti tiba-tiba. Yang keempat, idiom yang terdiri dari nama benda alam. Ini merupakan jenis idiom yang memakai nama-nama benda sebagai unsur pembentuknya, seperti bumi, bulan, planet, matahari, bintang, dan yang lainnya. Yang kelima, idiom yang terdiri dari nama atau sifat binatang. Dalam idiom ini, salah satu unsurnya merupakan kata yang berkaitan dengan binatang. Bisa jadi bagian-bagian tubuhnya maupun sifat-sifat binatang tertentu. Kata tentang binatang ini biasanya dibandingkan dengan sifat manusia yang mirip seperti binatang tersebut. Yang keenam, idiom yang terdiri dari nama atau bagian tumbuhan. Idiom jenis ini mempunyai kata yang berhubungan dengan nama atau bagian dari tumbuhan sebagai unsur pembentuknya. Contoh idiom dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, idiom abdi negara, artinya pegawai pemerintah. Yang kedua, idiom adu domba, artinya memicu pertikaian atau memecah belah. Yang ketiga, idiom adu mulut, artinya bertengkar. Dan yang terakhir adalah idiom banting harga, artinya jual murah. Yang terakhir adalah komponen makna. Komponen makna adalah unsur-unsur terkecil yang membentuk makna suatu kata atau unsur leksika. Komponen menurut Palmer adalah keseluruhan makna dari suatu kata, terdiri dari atas sejumlah elemen antara elemen yang satu dengan elemen yang lain, memiliki ciri yang berbeda-beda. Ciri-ciri komponen makna kata. Yang pertama, komponen bersama merupakan unsur makna yang umum antara serupa atau berbagai kata dalam kelompok yang semantik yang sama. Yang kedua, komponen pembelajaran merupakan unsur makna yang suatu kata dengan kata yang lain dalam kelompok semantik yang sama. Yang ketiga, komponen suplemen merupakan unsur makna tambahan yang memperkaya atau memberikan nuansa makna tertentu pada suatu kata. Karakteristik komponen makna. Yang pertama, unsur pembentuk makna. Komponen makna adalah bagian-bagian yang membentuk keseluruhan makna sebuah kata. Setiap kata memiliki komponen makna yang unik yang membedakannya dengan kata yang lain. Yang kedua, analisis yang terstruktur. Analisis komponen makna melibatkan penguraian makna kata menjadi unsur-unsur makna yang lebih kecil dan terstruktur. Yang ketiga, membedakan makna. Komponen makna membantu membedakan makna antara kata, terutama kata-kata yang memiliki kemiripan semantik. Yang keempat, konteks dan penggunaan.
Komponen makna dapat dipengaruhi oleh konteks penggunaan kata. Makna suatu kata dapat berubah atau memiliki nuansa berada tergantung pada konteks kalimat, percakapan, atau situasi. Yang kelima, variasi dan kompleksitas. Komponen makna dapat bervariasi dan memiliki makna kompleksitas yang berbeda-beda tergantung pada kata yang dianalisis. Yang keenam, hubungan dengan medan makna. Komponen makna juga berhubungan dengan medan makna, yaitu kelompok kata yang memiliki hubungan semantik. Medan makna membantu memahami bagaimana komponen makna suatu kata terkait dengan kata-kata lain dalam kelompok tersebut. Yang ketujuh, penggunaan dalam kalimat. Komponen makna juga berperan dalam membentuk makna kalimat. Contoh, kata ayah bisa diuraikan menjadi komponen-komponen seperti manusia, dewasa, jantan, kawin, dan anak. Dengan demikian, kita bisa memahami bahasa ayah merujuk pada seorang manusia dewasa laki-laki yang sudah menikah dan memiliki anak. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sekian presentasi dari kami pamit undur diri. Bye-bye.